Lembutal atau Sriharsawijaya atau Mahisa Tal, adalah seorang putra dari Mahisa Campaka, dan cucu dari Mahisa Wong Atelen putra Ken Dedes dengan Ken Arok, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Singasari. Dyah Lembutal merupakan seorang laki-laki yang berasal dari Jawa, bukan putri keturunan Sunda. Menurut kitab Negara Kertagama, Lembutal adalah seorang ksatria Yuda. Lembutal adalah ayah dari Raden Wijaya sang Raja Majapahit pertama. Menurut Negara Kertagama, kitab yang ditulis hingga selesai tahun 1365 Masehi, Raden Wijaya memiliki ayah Dyah Lembutal yang dijuluki sang ksatria Yuda dan didharmakan dalam patung Buddha di Candi Mireng. Dalam Negara Kertagama Pupuh 46 dan Pupuh 47 juga dijelaskan Dyah Lembutal adalah Bapak Baginda Nata atau Bapak Raden Wijaya. Dalam Kidung Harsawijaya, Narasingamurti memiliki putra bernama Sriharsawijaya yang juga bergelar nama Lembutal. Menurut Prasasti Kudadu tahun 1294, Lembutal adalah Suta Atmaja atau anak laki-laki dari Narasingamurti yang tertulis dalam kalimat, Narasinghamurti Suta Atmaja. Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi dan Negara Kertagama tahun 1365 Masehi serta Pararaton merupakan sumber sejarah yang valid dikarenakan ditulis pada tahun yang kuno bila dibandingkan dengan naskah Wangsakerta yang ditulis pada tahun 1760 hingga tahun 1800 Masehi. Sumber sejarah valid tertulis yang lebih dulu ada, dibandingkan dengan naskah Wangsakerta. Dyah Wijaya bergelar Abhiseka Sri Kertarajasa Jayawardana. Dari nama gelarnya, Dyah Wijaya ingin menekankan secara adat sangat layak menjadi Raja Tanah Jawa, penerus Wangsa Rajasa warisan Ranggah Rajasa dan Wangsa Wardana warisan Wisnuwardana Seminingrat. Dyah Wijaya lahir sekitar tahun 1270 Masehi. Ayahnya bernama Dyah Lembutal, putra Narasingamurti. Negara Kertagama menyebut Dyah Lembutal sebagai sang perwira Yuda atau sosok yang gagah perwira di medan perang. Dalam sejarah para raja Tumapel dan Majapahit, Negara Kertagama yang selesai ditulis pada tahun 1365 Masehi, hanya menyebut dua tokoh bergelar sang perwira Yuda, yaitu Ranggah Rajasa dan Dyah Lembutal. Nyata ini gelar istimewa, tidak setiap tokoh mendapatkannya. Tapi mengapa Dyah Wijaya tidak pernah menyinggung Dyah Lembutal? Ini sangat aneh dalam tradisi para raja Tanah Jawa. Dalam Prasasti Balawi, Dyah Wijaya menyebut sebagai cucu Batara Narasinghamurti, tidak sebagai putra sang perwira Yuda Dyah Lembutal. Tokoh ini hanya termuat dalam Negara Kertagama karya Prapanca. Sangat mungkin Prapanca sengaja membuka kembali sejarah pahlawan besar Dyah Lembutal yang menganut Buddha. Prapanca sangat berkepentingan dengan perkara ini. Prapanca adalah penganut Buddha, dan pernah menjadi Dharma Upapati Kandangan Rarai. Prapanca sangat mungkin lama kecewa ketika Dyah Lembutal yang oleh para penganut Buddha dianggap sebagai pahlawan besar, bapak pendiri negara, tidak pernah disinggung dalam prasasti manapun, terutama oleh putranya sendiri, Dyah Wijaya. Kenyataan ini memunculkan dugaan, Dyah Wijaya sengaja tidak membicarakan Dyah Lembutal, lantaran ayahnya penganut Buddha. Sementara Wijaya sedang berjuang mengangkat derajat darah Girindra atau Rajasa, sedang berjuang mengibarkan bendera kerajaan berhaluan siwa. Kemungkinan kedua mengapa Dyah Wijaya tidak pernah bicara tentang Dyah Lembutal, karena ayahnya tidak pernah menjadi raja, beda dengan sang kakek, Batara Narasingamurti. Tentu derajatnya kurang dahsyat jika mengaku semata putra Senopati Keraton Singasari. Dyah Wijaya berkepentingan menunjukkan dirinya sebagai keturunan raja. Dyah Wijaya menyebut sebagai keturunan Rajasa dari garis sang kakek, Narasinghamurti. Yeah.